Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di kota Huyang, ruangan tenang di rumah penguasa kota. Luo Feng berpakaian perak, duduk bersila. Material dunia 10 arah yang ia bangun didasarkan pada Raja Binatang Gunung Perak. Jubahnya terbentuk secara alami dari kekuatan, kuat, dan tak mudah luntur. Berdasarkan ruang kekacauan, dunia batin yang dibukanya menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Aku telah memasuki dunia kehidupan dan sudah terbiasa dengan kemampuanku sendiri. Selanjutnya, aku harus memahami metode rahasia untuk mengarahkan dunia kehidupan. Gumam Luo Feng. Dia kemudian menatap telapak tangannya yang memiliki kekuatan tak terbatas. Ledakan. Aura telapak tangan Luo Feng tiba-tiba melonjak. Sebelumnya, bentuk makhluk yang meniru lapisan kekacauan tidak dapat membakar kekuatan. Namun, kekuatan bentuk dunia 10 arah ini dapat membakar dan meledak hingga tingkat yang lebih besar. Luo Feng mengamati kekuatan yang meledak dari telapak tangannya. Namun saat meledak, diperlukan kemauan mental tingkat tinggi. Metode rahasia pembakaran tenaga juga perlu dipahami. Luo Feng sangat beruntung karena sebagai warisan khusus dari bentuk kehidupan dunia, ada banyak metode rahasia pendukung. Satu-satunya masalah adalah pada level alam kekacauan sangat sulit untuk memahami metode rahasia ini. Xin berganti. Ibu kota kerajaan Xi mencakup wilayah yang sangat luas. Di tengah ibu kota terdapat istana yang menjulang tinggi yang merupakan istana penguasa Tiankun. Di dalam istana, kakak besar, tuan. Keempat Raja Dewa kerajaan Xi lainnya jelas disapa secara berbeda ketika leluhur Wuxiang, leluhur Daomo, dan Raja Tiankun berada di tingkat pertama Raja Dewa. Mereka berbagi hidup dan mati, berjuang bersama, dan mendirikan negara bersama. Bahkan ketika Raja Tiankun menjadi tingkat kedua Raja Dewa, mereka masih saling memanggil saudara. Dua Raja Dewa lainnya, Liu Yu dan Ku Feng, diundang untuk bergabung kemudian. Pada saat itu, Raja Dewa Tiankun masih berada di tingkat kedua Raja Dewa. Semua orang. Saat ini, Raja Tiankun duduk di kursi utama. Bahkan saat dia duduk di sana, aura mengerikan yang tak terlihat itu masih membuat keempat orang lainnya menahan nafas. Mereka semua tahu bahwa Raja Tiankun telah memperoleh garis keturunan Hunyuan yang lebih dalam dari negara kuno Yanfeng. Dan dia juga beralih untuk mengolah garis keturunan Hunyuan. Kekuatannya tidak sebanding dengan tingkat kedua Raja Dewa yang baru dipromosikan. Aku telah menyiapkan penyergapan dengan teman-temanku di tanah harta karun Tiane dengan harapan dapat menghancurkan tubuh asli penguasa Yu dalam satu gerakan. Selama tubuh aslinya dihancurkan, garis keturunan Hunyuan dan banyak sumber daya yang telah dibelinya dengan harga mahal akan terbuang sia-sia, kata penguasa Tiankun. Ini adalah cacat dari jalur kultivasi garis keturunan Hunyuan. Banyak sumber daya berada di tubuh fisik. Begitu tubuh aslinya mati, bisa dikatakan bangkrut. Praktisi harus memulai dari awal lagi. Penguasa negara Yu terluka parah dan melarikan diri ke bagian terdalam sungai Tiane. Kami mencoba segala cara untuk memburunya, tapi dia pergi ke tempat yang penuh bahaya. Penguasa Tiankun menggelengkan kepalanya. Jadi teman-temanku dan aku memutuskan untuk memaksanya dari luar. Empat Raja Dewa lainnya dari negara Xi mendengarkan. Perbatasan antara negara Xi dan negara Yu sedang bergerak maju ke arah negara Yu. Jangan terlalu cepat. Duduki dulu negara kekacauan satu persatu. Aku ingin melihat apakah penguasa negara Yu masih memiliki kesabaran untuk bersembunyi di sungai Tiane, kata penguasa Tiankun. Hebat! Patriark Wuxiang mendengarkan dengan gembira.
Penguasa negara Yu tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Dia hanya punya dua pilihan. Entah bersembunyi di Sungai Tiana dan menyaksikan negara Yu diserbu dan direduksi, atau menyerahkan tubuh aslinya dan mengolah tubuh baru untuk melindungi negaranya. Bagaimana jika Raja Dewa Kerajaan Yu mencoba menghentikannya? Tanya Raja Dewa Puncak Tengkorak. Bunuh penghalang itu, penguasa Tian Kun berkata dengan tenang. Masalah ini diputuskan olehku dan beberapa teman. Penguasa kerajaan Yu harus diusir dari Tiana. Garis keturunan Hunyuannya memiliki lebih banyak keuntungan daripada kita dalam menjelajahi Tiana. Empat Raja Dewa lainnya mengerti. Jika penguasa Yu tidak muncul, Raja Dewa lainnya mungkin tidak akan berani mengambil tindakan. Jika mereka melakukannya, mereka akan bersembunyi jauh setelah dihancurkan sekali. Tapi kakak, Saga Agung Luohe itu juga memiliki kota Huyang di perbatasan. Haruskah kita mengambil tindakan? Kata Raja Dewa Pedang Iblis. Luohe, penguasa Tian Kun tersenyum tipis. Itu hanya sebuah kota. Berikan padanya. Tujuan kita adalah memaksa penguasa Yu. Dia mendapatkannya dengan begitu mudah, kata Patriarkus Siang di sampingnya. Kalian buatlah rencana penyerbuan yang terperinci. Aku hanya punya satu permintaan. Ambil tindakan secepatnya. Penguasa Tian Kun memerintahkan. Aku ingin melihat apakah penguasa Yu dapat menahan diri. Ya, Patriarkus Siang, Raja Dewa Pedang Iblis, Raja Dewa Liu Yu, dan Raja Dewa Puncak Tengkorak menanggapi dengan hormat. Sementara itu, di luar kota Huyang, Luo Feng yang mengenakan pakaian perak berada di hutan. Ia melihat tanaman dengan bunga ungu di depannya. Ketika ia mengulurkan tangan dan menyentuh bunga ungu itu mulai bergoyang dan auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Dari tanaman biasa, auranya dengan cepat mencapai tingkat dewa sejati, tingkat dewa sejati ruang hampa, dan bahkan tingkat dewa sejati abadi. Ledakan. Bunga ungu itu meledak dan berubah menjadi abu. Aku bahkan tidak bisa mencerahkan bentuk kehidupan tingkat dewa sejati abadi. Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Ada beberapa makhluk kuno di benua asal yang bisa mencerahkan kekuatan tempur hingga tingkat Raja Dewa. Kesenjangannya sangat besar. Luo Feng berjalan ke pohon buah merah di sebelahnya dan mencoba mengulurkan tangannya lagi. Pohon buah merah itu bergoyang dan auranya meningkat pesat. Setelah itu, setelah mencapai aura tingkat dewa sejati abadi, pohon itu juga runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi abu. Coba lagi. Luo Feng mencoba mencerahkan bunga-bunga, tanaman, dan bahkan batu-batu yang membandel satu demi satu, tetapi semuanya berubah menjadi abu. Seekor binatang aneh di kejauhan melihat pemandangan ini dari jauh, melihat bahwa napas bunga dan tanaman dapat mencapai tingkat dewa sejati abadi dan berubah menjadi abu. Dia segera ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan. Apa sebenarnya masalahnya? Pikir Luo Feng. Dia juga sangat tertekan, berdiri di pegunungan dan hutan, berpikir keras, di mana letak cacat dalam kombinasi 6 cabang kehidupan. Sambil berpikir keras, misteri 6 cabang kehidupan bertabrakan berkali-kali, dan tiba-tiba cabang kehidupan yang lengkap muncul dalam pikirannya. Luo Feng tertegun. Cabang spiritual. Luo Feng pernah merasakannya sebelumnya, bahwa selama dia memahami 6 cabang utama asal-usul kehidupan, dia dapat dengan mudah memahaminya. Namun, dia hanya mengikuti bimbingan warisan khusus dan tidak dengan sengaja mengejar pemahaman, tetapi berfokus pada pemahaman rahasia tingkat tinggi di tingkat yang lebih rendah. Dan pada saat ini, tanpa sengaja dipahami, cabang-cabang kehidupan spiritual telah muncul dalam pikirannya. Jadi ini adalah cabang spiritual kehidupan yang lengkap. Luo Feng mengalaminya dengan hati-hati. Ledakan. Ketika Luo Feng mengalami cabang-cabang spiritual kehidupan yang lengkap, ia tersentuh dan memahami 2 cabang lagi secara alami. Ini adalah 2 cabang sumber kehidupan dan tubuh kehidupan yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami. 3 cabang utama telah dipahami. Gumam Luo Feng tersenyum, merasakan 3 cabang utama dan membandingkannya dengan metode rahasia bentuk dunia di segala arah.
Secerah inspirasi muncul dalam benaknya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk dunia di segala arah. Tiba-tiba, 3 cabang utama yang tersisa juga mengerti secara alami. Ini adalah cabang darah. Cabang darah merupakan salah satu cabang asal-usul kehidupan yang sangat terkenal. Banyak dewa serta raja dari jalan lain yang ingin memahaminya karena akan sangat bermanfaat untuk mengolah garis keturunan Hunyuan melalui cabang ini. Kemudian cabang vitalitas. Setelah cabang ini tercapai, vitalitasnya sangat kuat. Bahkan jika kekuatan dewa dimusnahkan, ia akan pulih secara alami. Ratusan atau ribuan kali lebih sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Selanjutnya, cabang kehidupan dan kematian. Hanya ketika kehidupan memiliki kepunahan, ia dapat memiliki kelahiran kembali yang lebih baik. Mengumpulkan sampai akhir, mewujudkan satu cabang, tetapi itu adalah pengaruh yang berkelanjutan. Dan tentu saja ke-6 cabang itu telah terwujud. Luo Feng cukup senang. Dibandingkan dengan ini, akumulasi dao asal kehancuran milikku jauh lebih lama. Luo Feng memahami hal ini. Karena aku telah menyadarinya. Kalau begitu, maka jadilah Raja Dewa. Luo Feng tidak punya pikiran untuk menunda lagi. Scene berganti. Di daerah kampung halaman, di miniatur alam semesta Luo Feng, Su Xin, Luo Ping, Luo Hai, dan yang lainnya dipindahkan ke sini satu persatu bersama dengan ayah mereka, Luo Hongguo, ibunya Gong Xinglan, adik laki-lakinya Luo Hua, dan Simo, anak yang dibesarkan oleh Luo Feng. Luo Feng, mengapa kamu memanggil semua orang ke sini? Su Xin sedikit terkejut. Lagi pula, semua orang yang hadir memiliki kehidupan abadi dan jarang bagi mereka semua untuk bersama. Ayah pasti dalam masalah besar. Luo Hai menatap ayahnya dengan penuh harap. Bocah berambut perak Simo berdiri di samping. Dia adalah satu-satunya dewa sejati dari garis keturunan Yu Hai yang dibudidayakan oleh Luo Feng, dan dia penuh dengan pemujaan tanpa henti untuk Bapak Dewa. Ada hal besar. Luo Feng menatap anggota keluarganya yang paling dia sayangi. Aku akan segera menerobos, dan miniatur alam semesta ini akan mengembang dalam skala besar lagi. Ini juga merupakan perluasan terlahir dari miniatur alam semestaku. Kalian dapat pergi keluar alam semesta dan mengamati seluruh prosesnya dengan seksama, kata Luo Feng. Ayah, miniatur alam semestamu sudah berdiameter 1 triliun tahun cahaya. Apakah masih bisa tumbuh lebih besar? Tanya Luo Feng terkejut. Kamu akan melihatnya nanti. Luo Feng tersenyum dan berkata, baiklah Simo, kau antar semua orang keluar. Ya, Bapak Dewa, jawab Simo. Segera, Simo mengemudikan kapal terbang rahasia dan membawa semua orang ke suatu tempat yang jauh di luar miniatur alam semesta. Terakhir kali, Luo Feng membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengembangkan miniatur alam semestanya dari diameter 100 miliar tahun cahaya menjadi 1 triliun tahun cahaya, kata Luo Hongguo sambil melihat melalui perahu terbang ke miniatur alam semesta yang megah dan besar di kejauhan. Aku ingin tahu seberapa besar miniatur alam semesta ini akan tumbuh kali ini. Setiap saat, ukurannya menjadi 10 kali lebih besar. Mungkinkah kali ini diameternya bisa mencapai 10 triliun tahun cahaya? Kata Luo Hai. Diameter alam semesta asli adalah 10 triliun tahun cahaya. Apakah miniatur alam semesta milik ayah akan menjadi sama dengan alam semesta asli? Kata Luo Ping. Dia tidak dapat mempercayainya. Dalam pikiran semua makhluk hidup di sekitarnya, alam semesta asli sangat unik. Dunia ini sangat luas dan menjadi tempat lahirnya berbagai kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup meyakini bahwa miniatur alam semesta ini pada hakikatnya jauh lebih rendah daripada alam semesta asli. Sudah diperluas. Su Xin melihat keluar kapal terbang. Saya melihat alam semesta yang awalnya kecil dan luas tiba-tiba menjadi lebih terang. Saat ini, energi tak berujung, seolah turun dari ketiadaan, terus mengalir ke miniatur alam semesta Luo Feng, menyebabkan miniatur alam semesta Luo Feng tumbuh dengan cepat
1 triliun tahun cahaya, 1,5 triliun tahun cahaya, 2 triliun tahun cahaya. Saat ukurannya meningkat pesat, pertumbuhan volumenya juga mulai melambat. Kecepatan pemasukan energi tidak melambat sama sekali, tetapi volumenya meningkat seiring berjalannya waktu dan energi yang dibutuhkannya menjadi jauh lebih besar. Laju pertumbuhan miniatur alam semesta mengejutkan anggota keluarga Luo Feng di kapal terbang. Mengapa pertumbuhannya begitu cepat kali ini? Ini jauh lebih cepat daripada terakhir kali. Su Xin, Luo He, dan yang lainnya semuanya terkejut. Karena pertumbuhannya yang terlalu cepat, miniatur alam semesta Luo Feng mencapai diameter 3 triliun tahun cahaya sebelum praktisi lain di sekitarnya tiba. Karena pertumbuhannya yang terlalu cepat, miniatur alam semesta Luo Feng mencapai diameter 3 triliun tahun cahaya sebelum praktisi lain di sekitarnya tiba. Ada dewa sejati umat manusia, penguasa kota kekacauan, dan orang-orang kuat dari ras lain. Ini, para pria kuat dari semua ras melihat dengan kaget. Alam semesta asli memiliki diameter 10 triliun tahun cahaya, sementara miniatur alam semesta Luo Feng sekarang berukuran 3 triliun tahun cahaya dan masih terus berkembang. Dari sudut pandang visual, ia semakin mendekati alam semesta asli. Mengapa miniatur alam semesta Luo Feng begitu besar? Penguasa kota kekacauan sangat terkejut. Ketika kebanyakan dewa sejati hanya memiliki miniatur alam semesta dengan diameter 100 juta tahun cahaya, miniatur alam semesta Luo Feng sudah sangat besar. Kesenjangan antara kedua pihak berkali-kali lipat lebih besar. Di bawah pengawasan orang-orang kuat dari semua pihak, setelah 3 bulan di bumi, dengan masuknya energi yang luar biasa, miniatur alam semesta Luo Feng tumbuh hingga batasnya. Ini, baik orang-orang dari kelompok etnis lain maupun manusia memandang apa yang mereka lihat dengan tak percaya. Meskipun mereka menyaksikan semua kejadian itu, tetap saja hal itu terlalu mendebarkan. Diameternya 10 triliun tahun cahaya, ini sebesar alam semesta asli. Apakah miniatur alam semesta seorang kultivator juga dapat mencapai tingkat ini? Para praktisi dari semua pihak berpikir. Pada saat ini, reinkarnasi kekuatan dewa leluhur origin juga sedang menonton sendirian. Ini, bagaimanapun, leluhur origin mencapai alam kekacauan di benua asal dan menjadi pejabat tamu di negara kuno Yanfeng. Dia memiliki visi yang luas, jadi dia merasa itu semakin luar biasa. Aku sudah lama tahu bahwa miniatur alam semesta Luo Feng sangat besar pada tingkat yang sama. Tetapi aku tidak menyangka bahwa saat itu mencapai tingkat Raja Dewa, itu akan mencapai skala miniatur alam semesta yang belum pernah terlihat di seluruh benua asal, kata leluhur origin sambil memperhatikan. Fondasi Luo Feng terlalu dalam. Leluhur origin diam-diam berkata, saya percaya bahwa Luo Feng akan menjadi tokoh terkemuka di seluruh benua asal di masa depan, dan bahkan akan memutuskan nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua asal. Leluhur origin melalui siklus reinkarnasi bersama Luo Feng, jadi dia bisa merasakan laju pertumbuhan Luo Feng dengan lebih jelas. Dia mendapat bantuan, warisan, dan sumber daya dari Luo Feng. Namun Luo Feng berjuang keras sendiri dan tumbuh jauh lebih cepat daripada dirinya. Saat kita masih di alam semesta asli, dia bisa menyapu bersih semua musuh dan menyelesaikan bencana para monster dunia. Dan ketika di benua asal, ia menjadi Raja Dewa dalam waktu singkat. Saya sedang menyaksikan sebuah keajaiban, kata leluhur origin terkejut. Begitu miniatur alam semesta ini muncul, energi tak berujung datang dari tempat misterius dan dimasukkan dalam skala besar. Itulah sebabnya kecepatan pertumbuhannya begitu cepat. Ledakan energi itu turun ke tempat misterius itu dan juga menghubungkan tempat ini dengan kesadaran Luo Feng. Saat kesadaran mereka terhubung, Luo Feng mempelajari banyak informasi. Kali ini, pemberian energi tak terbatas adalah yang pertama dan terakhir. Miniatur alam semesta Luo Feng telah mencapai tingkat yang sama dengan alam semesta asli yang juga merupakan tingkat maksimum yang diizinkan oleh seluruh dunia asal. Dan setelah itu,
miniatur alam semesta Luo Feng menjadi seperti alam semesta asli, memiliki batas atas energi yang dapat dibawanya. Di masa depan, aku dapat mengendalikan kelompok intra miniatur alam semestaku dan mengendalikan ukurannya, pikir Luo Feng. Inilah perbedaan antara memiliki pemilik dan tidak memiliki pemilik. Miniatur alam semesta ini juga merupakan anugerah dari aturan tertinggi kepada para praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini dapat membantu praktisi lebih memahami aturan yang mengatur operasi alam semesta, dapat meningkatkan kecepatan praktisi dalam menyerap energi hingga ribuan atau bahkan jutaan kali, sehingga mereka dapat memelihara tubuh dewa mereka yang besar. Para praktisi di dunia sumber benua asal umumnya memiliki tubuh dewa yang lebih besar daripada mereka yang berada di dunia sumber lainnya. Hal ini dikarenakan adanya miniatur alam semesta. Luo Feng dapat merasakan pesan-pesan ini. Aturan tertingginya adalah mencintai dan peduli terhadap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, berharap agar mereka dapat tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan bahkan memberi kembali kepada dunia sumber. Aturan setiap dunia sumber berbeda-beda, tapi semuanya ditujukan untuk melindungi semua makhluk hidup. Tubuh-tubuh dewa di dunia asal kita umumnya jauh lebih besar. Apakah karena miniatur alam semesta? Luo Feng akhirnya mengerti. Memang, jika seseorang membiarkan tubuhnya menyerap energi langit dan bumi, kecepatannya akan jauh lebih lambat daripada kecepatan menyerap miniatur alam semesta. Setelah tubuh dewa hancur, mungkin akan dibutuhkan waktu puluhan ribu abad untuk mengolahnya kembali. Namun dengan bantuan miniatur alam semesta untuk pemulihannya akan cukup dalam waktu 1 abad. Ternyata miniatur alam semesta itu adalah suatu berkah. Kesadaran Luo Feng terhubung ke tempat misterius itu, dan dia belajar lebih banyak dan juga melihat sekilas tempat misterius ini. Di sini ada 9 dao asal yang luas: waktu, ruang, kehidupan, kehancuran, ketidakterbatasan, materi, ekstrim, dunia, sebab dan akibat. Setiap dao asal memiliki banyak aspek. Metode pengamatan yang berbeda akan menghasilkan hasil pengamatan yang berbeda. Ini pertama kalinya aku melihat seluruh dao asal mula kehancuran. Luo Feng melihat 2 jalur kehidupan dan kehancuran dengan sangat jelas. Karena dia sangat mengenalnya, dia langsung memfokuskan perhatiannya pada jalur asal kehancuran. Dao asal kehancuran sekilas tampak seperti monster merah gelap yang mengerikan. Mulutnya yang berdarah seakan menelan segalanya. Bila dilihat lagi, lihatlah gambaran rupa binatang itu yang sebenarnya, suci dan indah, tanpa jejak kerusakan sedikit pun. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampaklah sebuah mata hitam besar yang membuat Luo Feng gemetar. Karena Luo Feng memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang 6 cabang utama Dao Agung asal kehancuran dan telah mencapai titik kemacetan, dia mampu melihat banyak fase dari seluruh Dao Agung asal kehancuran yang membuat pemahaman Luo Feng jauh lebih dalam. Saya merasa bahwa selama saya berkonsentrasi untuk memahami 6 cabang utama Dao Agung asal mula kehancuran, tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk memahaminya. Luo Feng tiba-tiba memiliki intuisi ini. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki intuisi seperti itu tentang asal mula kehancuran. Jangan khawatir, ikutilah bimbingan para senior. Pahamilah rahasia alam yang lebih tinggi dari alam yang lebih rendah. Latihlah pemahamanmu sendiri dan terus mengumpulkan hingga kamu berhasil menembusnya secara alami. Luo Feng telah menjadi Raja Dewa, jadi tidak perlu terburu-buru. Setiap langkah harus lebih solid. Semakin kokoh Anda, semakin jauh Anda bisa melangkah. Lagi pula, aturan tertinggi tidak memberiku apa-apa lagi. Luo Feng memahami hal ini. Kali ini, ketika dia menjadi Raja Dewa, input energi tak terbatas dan kontak pikirannya dengan aturan tertinggi adalah hadiah terakhir. Setelah itu, semuanya bergantung pada Luo Feng sendiri. Luo Feng juga bisa merasakan ekspektasi naluriah dari aturan tertinggi. Ia berharap anak yang luar biasa ini tumbuh menjadi cukup kuat dan pada suatu saat mampu melindunginya sebagai balasannya. Di dunia ini, apakah ada juga krisis dalam aturan tertinggi? Luo Feng punya firasat samar tentang hal itu. Luo Feng merasa bahwa dia hanya punya sedikit waktu tersisa
untuk menyatukan pikirannya ke dalam aturan tertinggi. Jadi dia berhenti memahami Dao Agung Pengancuran dan mulai memperhatikan hal-hal lain. 9 Dao asal. Luo Feng melihatnya. 9 Dao asal ini belum menyatu satu sama lain. Mereka saling mempengaruhi, bersatu padu, dan akhirnya membentuk aturan tertinggi yang lengkap. Segala sesuatunya ada di benua asal. Cara makhluk hidup dikandung, cara mereka berlatih, waktu, ruang, dan aspek lainnya semuanya ditentukan oleh aturan tertinggi. Ini, Luo Feng mencoba melihat lebih luas. Dia melihat seluruh benua asal. Saya juga melihat samudera kosmik di semua sisi benua asal. Luas samudera kosmik itu miliaran kali lebih besar dari benua asal. Hanya saja energinya lebih tipis dan lebih kosong. Jauh di tepi samudera kosmik terdapat total 3000 alam semesta primal di berbagai lapisan waktu dan ruang. Luo Feng juga melihat alam semesta asli di kampung halamannya. Di sampingnya ada miniatur alam semesta yang ukurannya sebanding, yaitu miniatur alam semesta miliknya sendiri. Jangkauan yang lebih luas. Kesadaran Luo Feng terus ingin memata-matai wilayah yang lebih luas. Persepsinya secara lengkap dan jelas merasakan seluruh dunia sumber, dunia asal yang luas seperti telur super raksasa. Titik inti telur adalah benua asal, dan daerah sekitarnya adalah lautan alam semesta yang tak berujung. 3000 alam semesta asli hanyalah titik-titik cahaya yang mengambang. Di luar dunia asal. Di luar telur raksasa ini gelap dan Luo Feng tidak bisa melihat dengan jelas. Segera setelah itu, kesadaran Luo Feng benar-benar diusir dari tempat misterius ini. Kesempatan untuk menyatukan pikirannya dengan aturan tertinggi ini juga merupakan satu-satunya kesempatan dalam hidup Luo Feng yang diizinkan oleh aturan tertinggi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham ya. Aku juga sedikit nggak paham. Yang jelas Luo Feng sudah jadi Raja Dewa ya. Itu aja pahamnya. Oke?